Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat kehidupan dengan segala isinya. Ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan amal dan kesempatan, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan anak, ada juga yang kelebihan ibunya anak-anak, ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang lainnya. Semuanya yang ada pada diri kita itu nikmat dan anugerah dari Allah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Bahkan tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita mencoba menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karunia Allah yang terbesar adalah kita hidup dalam keadaan beriman dan berislam. Alhamdulillah. Inilah dua nikmat yang terbesar yang mendorong kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah baik itu dalam bentuk salat berjamaah, menghadiri ta'lim seperti pada malam hari ini. Kalau bukan karena didorong oleh keinginan dan dorongan kuat agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, didorong oleh keimanan dan keislaman, tentu hal-hal itu mungkin tidak kita lakukan karena itu tidak mendapatkan balasan yang langsung di dunia. Tetapi kita yakin dengan keimanan dan keislaman kita mendapatkan nanti balasan di akhirat. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keimanan yang masih kokoh dalam hati kita dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai hari akhir adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa yang tidak semua manusia diberikan oleh Allah hidayah untuk memegang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saya ulang biar semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kita menyadari bahwa ini nikmat yang paling besar. La ilaha illallah pernah diminta oleh Nabi Musa alaihi salam, ya Allah ajarilah aku satu kalimat yang dengan itu aku akan banyak berzikir kepada Engkau dan akan aku sebut dalam doa-doaku. Allah kemudian menjawab, qul la ilaha illallah. Katakanlah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah semata. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan luar biasanya keutamaan fadilah kalimatul haq la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seandainya saja kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan
bumi dan seisinya ditambah langit dan seisinya. Bumi apa isinya? Manusia, hewan, tumbuhan, gunung, dan seluruh yang ada dalam perut bumi, lautan, ditambah langit dan seisinya, bulan, planet, matahari, bintang, semuanya, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada bumi, langit, dan seisi keduanya. Rasulullah SAW juga menggambarkan ini perkara gaib yang terjadi yang akan datang. Rasulullah tahu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki, rajul. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, dihitung amalnya dan diberikan catatan amal-amalnya ketika hidup di dunia. Laki-laki itu diberikan catatan amal. Jumlah catatan amalnya ada 70 lembar. Setiap lembarnya lebarnya sejauh mata memandang. Luas enggak? Satu lembarnya lebarnya luasnya sejauh mata memandang. Luas tidak? Ini ada 70 lembar. Ke-70 lembarnya semuanya isinya adalah dosa dan maksiat. Dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hallaka minal hasanah?" Apakah kamu mempunyai kebaikan atau tunjukkan kebaikan yang engkau lakukan ketika hidup di dunia? Dia menjawab, "Ya Allah, aku malu kepada engkau. Semua catatan amalku isinya dosa dan maksiat. Tidak ada kebaikan yang aku lakukan." Bala. Allah menjawab, tidak demikian. Kemudian disodorkan kepadanya catatan kecil, bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu neraca, lengan timbangan itu 70 lembar catatan amalnya, yang setiap lembarnya lebarnya sejauh mata memandang. Semuanya isi dengan catatan dosa dan maksiat. Yang satu lengannya dari timbangan itu adalah kalimat catatan kecil berisi kalimat la ilaha illallah. Ditimbang ternyata yang masih lebih berat adalah catatan kecil la ilaha illallah yang berisi keimanan dia ketika hidup di dunia, yang dengannya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga la ilaha illallah. Ini anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih memegang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran dan perintah, lakinu mautakum, talkin orang-orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dibisikkan di telinga kanan, talkin. Dibisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga kanan. La ilaha illallah. Kalau suaminya sedang sakaratul maut, maka istrinya mentalkin dengan membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga sebelah kanan. Istrinya capek mentalkin digantikan dengan anak-anaknya. Anak-anaknya capek mentalkin semuanya digantikan dengan cucu-cucunya. Jangan pernah putus mentalkin la ilaha illallah bagi keluarga kita yang sedang sakaratul maut. Karena sakaratul maut perjuangan terakhir. Setan belum berhenti menggoda manusia. Bahkan sampai sakaratul maut setan masih menggoda.
agar matinya tidak dalam keadaan beriman. Kalau ditalkin insya Allah dia akan menirukan dan akan mendapatkan janji Rasulullah SAW. Siapa yang akhir kalimatnya ketika hidup la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Siapa yang sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah masuk surga au kama qala. Nah, ini mulai nanti pesan rumah masing-masing. Dek, nanti kakak kalau mau meninggal tolong ditalkin, jangan lupa ya la ilaha illallah. Nanti kamu juga kalau sakaratul maut aku talkin la ilaha illallah. Paling dia jawabnya kakak duluan, saya belakangan. Artinya saling mengingatkan. Anak-anak juga dipesenin, orang tua nanti kalau saya sakaratul maut tolong jangan lupa talkin saya dengan la ilaha illallah. Jangan mentalkinnya hanya ketika sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Justru yang paling penting talkin itu ketika sakaratul maut, supaya akhir hidupnya dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkannya ketika sakaratul maut. Begitu juga sama ketika di alam kubur akan ditanya oleh para malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa ma nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjawabnya. Ada seorang petugas bagian kerohanian Islam di salah satu rumah sakit Islam di Jakarta. Dia tugasnya membimbing pasien, mendoakan, memberikan nasihat. Kalau ada yang sakaratul maut, membantu mentalkinnya atau mengarahkan keluarganya untuk mentalkinnya. Dia menyampaikan begini, sudah bertahun-tahun saya kerja di rumah sakit ini. Dalam pengamatan saya, ini statistik sederhana. Dalam pengamatan saya, setiap dari 1000 pasien yang sakaratul maut dan saya talkin dengan ucapan la ilaha illallah agar akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak lebih dari 70 orang yang mampu mengikuti ucapan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Dari 1000 pasien yang sakaratul maut, tidak lebih dari 70 orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita masuk yang 70 itu tadi. Atau masuk yang 930. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata mengucapkan la ilaha illallah itu dimudahkan ketika orang tersebut ketika masih sehat, segar bugar, imannya dirawat, imannya kokoh, dibuktikan dengan amal soleh. Karena konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya harus membuktikan itu syahadat, persaksiannya. Pembuktiannya apa? Dengan amal soleh. Amal soleh yang paling utama ketika orang sudah mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia menyembah Allah dengan apa? Dengan salat 5
waktu. Nanti sebentar lagi 2 bulan mau masuk kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Bagi muslim yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul, dia mengeluarkan zakat. Bagi yang sudah mampu uangnya, mampu kesehatannya, mampu perjalanannya, menunaikan haji. Nah, ini pembuktian persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Insya Allah dimudahkan. Akhir hidupnya tetap la ilaha illallah. Ini insya Allah wajah-wajah semuanya akan dimudahkan saat sakaratul maut, dan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma biha Allahumma biha Allahumma bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sujud kepada Engkau ya Allah, mati dalam keadaan berzikir kepada Engkau, mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu karenamu ya Allah, mati dalam keadaan sedang berbuat kebaikan dan amal soleh. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan kami berbuat dosa dan maksiat, walaupun mungkin dosa kami sangat banyak, tapi pinta kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas iman kepada hari akhir sebagai rukun iman setelah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir berarti mengimani, percaya kepada semua yang diberitakan oleh Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau tentang yang akan terjadi setelah kematian. Contohnya apa? Apa-apa yang akan terjadi setelah kematian? Begitu dimasukkan ke dalam liang lahat, 7 langkah yang takziah terakhir meninggalkan kuburan, maka mayat itu yang meninggal didatangi oleh malaikat untuk diuji. Ada tesnya, yaitu pertanyaan kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Yang lulus mendapatkan nikmat kubur, yang enggak lulus mendapatkan siksa kubur sampai nanti hari kiamat. Ketika sudah datang jadwalnya, waktunya yang ditetapkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat siapa yang meniup trompet? Israfil. Tiupan pertama terjadi kiamat kubro, hancurnya seluruh alam semesta. Semuanya hancur, semuanya mati, baik yang di bumi maupun yang di langit. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, yaitu bangkitnya manusia dari alam kuburnya. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dihadapkan di mahkamah Allah. Kemudian ada yang mendapatkan kesempatan untuk meminum dari telaga Rasulullah, telaga Kautsar. Ada yang meniti sirat.
langsung selamat. Ada yang meniti sirat terjatuh ke dalam neraka. Ada syafaat. Kemudian terakhir neraka atau surga. Dan ini hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Nah, ini semuanya perkara yang gaib, yang belum bisa dirasakan apalagi dilihat. Maka sumber keimanannya adalah kita percaya terhadap yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Satu, kematian dan pertanyaan kubur. Tidak semua orang akan menjumpai hari kiamat, karena manusia sebagian besar sudah meninggal sebelum terjadinya kiamat kubro. Kita justru berharap jangan menemui hari kiamat. Kalau ketemu hari kiamat luar biasa dahsyatnya, ngerinya, dan fitnah-fitnahnya luar biasa. Sebagian besar manusia sudah meninggal sebelum terjadinya kiamat besar. Yang meninggal sebelum hari kiamat, dia akan mendapatkan pertanyaan kubur, mendapatkan nikmat atau siksa kubur di alam barzah, menunggu sampai terjadinya kiamat. Apa pertanyaan di dalam kubur? Mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Siapa agamamu? Jawabannya Al-Islam. Siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua golongan yang di dalam alam kubur kondisi yang berbeda di dalam menjawab pertanyaan ini. Orang yang beriman dan beramal saleh didatangi oleh malaikat yang wajahnya ceria, enak dipandang, senyum. Ditanya siapa siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Al-Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah dia menjawab, karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27, dikuatkan untuk bisa menjawab itu. Tapi ada golongan manusia ketika dijawab itu, ketika diberikan pertanyaan, tidak bisa menjawab. Dia ingin menjawab tapi nggak bisa menjawab. Akhirnya kemudian disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jawaban itu juga tergantung dengan iman dan amal soleh ketika hidup di dunia. Yang kedua, nikmat dan siksa kubur. Seseorang yang mendapatkan nikmat kubur pertanda dia akan memasuki kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Karena setiap pagi dan petang ditampakkan itu kehidupan surga. Bagi yang mendapatkan nikmat kubur, insya Allah nanti setelah kiamat dia masuk surga.
sudah diperlihatkan kepadanya pintu surga. Saking senengnya dia ingin loncat, ingin cepat masuk surga. Ditahan oleh malaikat, "Bentar dulu Mas, belum kiamat, nanti dulu." Sebaliknya tadi golongan yang nggak bisa menjawab pertanyaan kubur, dan di dalam pertanyaan kubur itu tidak pacak bawa kopelan, tidak pacak saling contek mencontek, jawab masing-masing sesuai dengan keimanan dan keislamannya ketika hidup di dunia. Yang gagal dalam pertanyaan kubur itu disiksa oleh malaikat. Siapa yang mendapatkan siksaan kubur, itu pertanda dia akan mendapatkan kesengsaraan kehidupan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang itu neraka di hadapannya, sehingga dia tambah sedih, tambah galau, bahkan ingin agar kiamat itu ditunda, kiamat ditunda, diperpanjang. Agar apa? Supaya dia tidak segera dimasukkan ke dalam neraka. Ini tandanya bahagia atau sengsaranya kehidupan akhirat nanti sudah tahu masing-masing, ketika baru dimasukkan sudah di alam kubur sudah tahu. Kalau tidak percaya buktikan dulu. Buktikan dulu, masuk dulu. Tapi ada yang mau masuk duluan? Mudah-mudahan semuanya panjang umur ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kalau sudah waktunya tiba, ini di alam kubur sampai hari kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mampu menjawab kapan terjadinya hari kiamat secara pasti. Karena itu adalah rahasia Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW berdasarkan wahyu tahu tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil sughra, ada tanda-tanda besar kubra. Tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kecil terjadinya hari kiamat. Sudah terjadi belum? Sudah. Yang kedua, penurunan moral, degradasi moral. Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memberitahu engkau tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, jika budak melahirkan tuannya." Pembantu melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Majikan berselingkuh dengan pembantunya sehingga pembantunya melahirkan anak tuannya. Artinya perzinaan. Yang kedua, jika engkau melihat orang miskin tiba-tiba berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang menjulang, gedung-gedung pencakar langit. Sudah terjadi atau belum ini? Ada yang berpendapat sudah terjadi, yaitu gedung-gedung yang tinggi-tinggi di dunia Timur Tengah, yang mereka dahulunya kabilah-kabilah yang hidup di padang pasir. Kemudian Allah bukakan kekayaan, minyak ditemukan di mana-mana sehingga menjadi OKB, orang kaya baru. Dari hasil minyak itu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi di Jeddah, di Mekah, di Dubai, dan yang lainnya. Yang ketiga, kebodohan tentang agama. Orang semakin jauh dari ilmu agama. Ditandai dengan
yang hadir di majelis-majelis ilmu itu semakin sedikit daripada majelis yang lainnya. Banyakan mana yang hadir di majelis taklim dengan hadir di majelis orjen tunggal. Nah, berarti orang semakin menjauh dari ilmu agama. Banyak terjadinya gempa bumi, zilzal di mana-mana. Waktu terasa pendek. Baru pekan lalu hari Jumat. Inilah hari Jumat. Nanti ketemu Jumat lagi. Baru pekan lalu hari Ahad kita taklim. Inilah Ahad lagi. Terasa pendek nian. Baru tahun lalu kita puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi sudah bulan Ramadan. Bahkan kayaknya baru kemarin saya sendiri. Baru kemarin saya kuliah di Semarang. Tahun 2000, ternyata dihitung-hitung sudah 20 tahun. Tapi caknya baru kemarin rasanya. Baru kemarin saya kuliah di Libya tahun 2005. Masih segar ingatannya, berangkatnya ke sana, suasana di sana, apa yang dilakukan di sana masih ingat semua. Kayak baru kemarin. Ternyata sudah 15 tahun yang lalu. Waktu terasa pendek. Muncul berbagai macam fitnah dan pembunuhan, peperangan, pembunuhan di mana-mana. Ini terjadi sudah belum? Sudah bermunculan ini. Tanda yang berikutnya, perzinaan sudah biasa, pergaulan bebas, free sex, sudah bukan hal yang tabu, tapi hal yang dipandang biasa saja. Kalau dulu ada orang yang berzina, kira-kira orang satu kampung heboh enggak? Heboh. Sekarang di mana-mana tempat-tempat pelacuran orang sudah biasa saja, sudah cuek, sudah tidak menganggap itu hal yang salah, sudah tidak menganggap itu hal yang tabu. Dan perbandingan laki-laki dan perempuan 1:50. Satu laki-laki banding 50. Banyakan perempuan daripada laki-lakinya. Ya, tenang, jangan khawatir kehabisan calon istri. Ya, 1:50. Kalaupun semuanya ngambil jatahnya masing-masing secara maksimal, masih banyak sisa ini ya. Ya. Ini jatahnya pun belum diambil semuanya kan, baru 1. Jangan kenceng-kenceng, ini live ini ya. Sampai rumah nanti. Kemudian hilangnya sifat amanah. Ada seorang Arab Badui datang menghadap Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Nabi pun menjawab, jika amanah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Kemudian Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan amanah disia-siakan itu bagaimana? Nabi menjawab, jika urusan masyarakat diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Bukan ahlinya mimpin pelongo-pelongo tiba-tiba jadi pemimpin, atau bukan ahlinya di urusan masyarakat umum, kepentingan umum, tapi mungkin karena faktor duit dan sponsor dia jadi. Nah, bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ini sudah terjadi belum kira-kira ini? Yaitu hilangnya sifat amanah. Ini tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Sebagian besar tanda-tanda kecil ini sudah terjadi. Tinggal tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Ini Isya berapa menit lagi? Sudah lewat, ini jam 10 ini. 5 menit lagi. Baik, insya Allah kita lanjutkan tanda-tanda besar hari kiamat pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kemungkinannya dua. Satu, lah faham gala-galanya, sudah faham semuanya. Yang kedua, atau tidak faham jadi bingung mau nanya apa. Ya mudah-mudahan ini yang pertama semuanya ini. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan datangnya dari kami dan syaitan mungkin. Kalau ada kelebihan itu datangnya dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.